Selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-86. Kali ini masih bersama gue Doni dan ditemani dua teman gue, ada Fatru dan Evans. Apa kabar nih Fatru sama Evans? Halo. Wih, Evans akhirnya kembali setelah kemarin sempat diganti caster Inval kita. Inval anjir. Cadangan super sub deh. Ya setelah kemarin kita ngomongin Arteta dan yang sedang terjadi sekarang. Pokoknya di weekend ini kita lagi ditemani sama kualifikasi Piala Dunia 2022 ya, dari berbagai zona, mulai dari CONCACAF, terus CAF, Afrika, sampai yang menurut gue yang lagi seru banget sih Eropa sih, zona Eropa. Karena hari ini kita tag hari Selasa, di Senin Selasa Rabu ini jadi pekan terakhir babak kualifikasi Piala Dunia zona Eropa yang babak grup. Dan udah mulai ketemu nih tim-tim yang memantaskan diri di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Yaitu siapa aja? Oh nih, yang udah pasti sih yang jadi juara grup sampai hari ini ada Jerman, Denmark, Belgia, Prancis, Kroasia, Spanyol, Serbia, terus dua lagi tuh si Inggris sama Swiss. Swiss jadi tim terbaru tuh, dua tim terbaru, karena Swiss yang paling mengejutkan juga, dia di akhir-akhir menyalip Italia. Karena baru semalam tuh ya Italia gagal menang dan seri ya, dan poinnya dilewatin sama Swiss. Menang selisih gol ya. Enggak menang selisih gol juga karena Italinya kalah kan. Ya berarti sekarang tinggal satu slot yang lolos otomatis ke Piala Dunia dari Eropa. Yes. Ya mungkin nanti ini tag hari ini sebelum laga ntar malam ada Belanda lawan Norwegia dan Turki lawan Montenegro. Ya itu perebutan antara tiga negara itu mungkin. Ya, Belanda, Turki dan Norwegia. Ya, Montenegro penghias. Tapi yang kemungkinan paling besar sih Belanda ya. Nah, Belanda lawan Montenegro kan? Enggak. Belanda. Mereka harusnya lolos kan kemarin. Oh iya. Mereka kan membuang dua gol di kebobolan Memphis. di akhir. Bahwa Belanda di pertandingan sebelumnya sebenarnya udah bisa memastikan langkahnya, cuman dan lawannya juga Norwegia kan yang sama-sama mengincar, at least Norwegia bisa. Oh, Turki yang lawan Montenegro ya? Turki lawan Montenegro. Pokoknya ini perebutan tempat di hari terakhir yang inilah seru. Ya, feeling gue sih Belanda sih harusnya. Tapi kalau ngelihat ada dua tim yang masih belum pasti masuk Piala Dunia, ada Portugal sama Italia. Ya mungkin aja Belanda mengikuti jejak kedua tim itu sih. Karena paling nyesek sih ini sih. Paling nyesek kemarin tuh si Portugal ya. Portugal udah unggul di awal-awal. Portugal seri pun udah lolos. Dia baru ketahuan dia harus ikutan playoff karena kebobolan di menit 90 sama striker Alexander Mitrovic. Striker andalan gue dulu di FPL. Masih jago. Ini dia top skor lagi di Championship. Yoi itu. Dia emang gitu jago di Championship doang. Pas di Liga Inggris rada-rada. Ya itulah. Terus pokoknya tinggal nunggu satu tim lagi dari zona Eropa. Nanti runner up-nya bakal diadu lagi tuh masuk ke second phase. Second phase di mana akan diambil 10 runner up dari grup dan 2 dari Nations League. Jadi dibikin ranknya gitu, terus dicari 2 tim terbaik dari Nations League itu. Setahu gue sih udah ketemu ya si siapa ya tadi? Ceko, kalau nggak salah Ceko sama apa gitu, Cekoslovakia. Iya, Cekoslovakia sama Austria. Gue nggak salah ngomong aja. Biasa Cekoslovakia lagi. Ceko sama Austria. Kalau nggak salah yang udah fix dari tahu belum? Tahu gue sih udah fix ya. Dari si yang lolos lewat jalur UNL. Dan itu bakal ketemu nanti dari 6 tim teratas kalau si runner up dari tiap-tiap grup itu dibikin klasemen sendiri lagi. Ya kurang lebih gitulah, karena untuk di second round-nya juga masih lama lah, masih Februari apa Maret gitu. Jadi
masih bisa santai lah menunggu momen itu. Karena Piala Dunia juga kan masih di akhir tahun ya, 2022 mulai pertengahan November, 11 November kick off kalau nggak salah deh. Iya. Gue agak lupa ya, maksudnya apakah ini yang pertama kali di winter? Iya, coba kita lihat. Sepenglihat ya, gua nonton Piala Dunia sih. Nonton ya, selalu ya. Iya. Karena maksudnya biasanya kan si Piala Dunia ini mengikuti jadwal kompetisi iya, jadi Eropa lah ya. Musim. Gantian musim. Ya karena kebetulan juga diadainnya di tempat-tempat yang bisa lah dilakukan di bulan-bulan itu. Kan kalau di Qatar mau ngadain bulan-bulan kayak biasa, bulan apa sih biasanya? Agustus, September gitu kan. Juni, Juli ya. Panas Qatar. Iya emang alasan utamanya karena emang overheat aja. Gue agak gak suka lu dengan alasan itu lu. Iya ya. Maksud gue salah satu yang membuat Piala Dunia spesial kan adalah karena berbeda tempat. Otomatis si timnya itu harus adaptasi dengan iklimnya itu loh. Jadi maksud gue semua negara sebenarnya tidak boleh, ibaratnya gini lah, bukannya tidak boleh memiliki keistimewaan. Maksud gue si host dan negara-negara yang dekat sama di benua tersebut pasti punya tanda kutip keistimewaan lah ya, karena udah terbiasa gitu kan. Tapi ya sama aja ketika negara-negara kayak itu pergi ke benua lain kan mereka juga harus beradaptasi gitu. Benar-benar. Apalagi misal kita gitu Indonesia main gitu di luar negeri, kan kita harus menyesuaikan. Iya benar. Kita harus ya udah sih ikutin winter di sana. Lo inget gak yang Piala Asia? Iya, inget gue. U23 ya, yang Vietnam lagi jago-jagonya itu. Itu pertandingan bener-bener satu lapangan putih semua gitu. Gila, bayangin aja orang Asia Tenggara suruh main kayak gitu. Iya, ya terus Uzbekistan memang iklimnya begitu. Kayak terus gitu. Buat Vietnamnya gimana? Iya benar. Apalagi yang kalau gue nggak tahu apakah kondisi cuaca panasnya si Qatar itu tidak memungkinkan untuk orang beroya. Even orang Qatarnya misalnya. Gitu ya. Gue kurang paham sih kalau itu ya. Mungkin kayak orang yang udah terbiasa panas pun kalau disuruh main bola 2 kali 4, 5 di situ juga capek kali gitu. Enggak, maksud gue pasti kan ada harusnya ada perhitungan suhu sekian sampai sekian tuh memungkinkan seseorang untuk berolahraga. Jadi standarnya gitu. Seberapa pun panas ya. Jadi mungkin gue tidak terbiasa dengan suhu taruhlah 36 derajat gitu. Gue terbiasanya main di suhu 20 akhir lah, 28, 29 gitu. Ya 5 derajat kan udah lumayan berasa ya. Tapi selama itu normal harusnya ya jalan-jalan aja lah. Mirip-mirip sama Bolivia gak sih? Kalau main di stadion Bolivia kan katanya yang di stadion tertinggi sehingga nafasnya jadi berat kan tuh. Kayak waktu itu Argentina aja pernah kalah di Bolivia tuh. Mungkin. Ya mirip-mirip kayak gitu kan kondisi ya. Maksudnya ya harusnya ya para peserta Piala Dunia kalau masih memungkinkan mah harus cari cara untuk adaptasi ya. Iya sih benar. Tapi Samarnya memang lumayan panas lah. Berapa? Lumayan nih, berapa nih? 42 sampai 43 derajat Celcius. Itu bukan hangat lagi sih. Bukan hangat sih emang. Hot. Gitu. Tapi low-nya bisa di 30 atau 32. Iya tetap panas loh. 30-32 mah ya standar lah. Iya sih. Ya kalau kita lu ngeluh main di 30-32 mah lu manja menurut gua. Ke Bekasi juga udah segitu lu. Iya sih. Bule aja kalau di Bali udah kutangan doang tuh. Padahal kita mah biasa-biasa aja, pakai kaos, tangan panjang. Kayak enggak terjadi apa yang mereka aja. Iya, tapi maksud gue sekarang kalau misalnya masalah iklim ini jadi permasalahan, terus kenapa dari awal dipilih anjir, ini emang korup aja. Ya emang itu udah jelas. Kan dari awal kan emang jelas. Dari tahun berapa dari awal dicanangkannya Qatar kan emang udah banyak yang nentang. Iya. Karena dari pemodalnya siapa, terus tujuannya buat apa, dan dibalik belum lagi kontroversi soal slavery dan macem-macemnya lah. Kita balik lagi ke negara-negara kayak gitu. Dan gue sebenarnya tidak mengkritik bahwa Piala Dunia digelar winter ya. Maksudnya kayak ya pengalaman baru gitu. Jadi tidak masalah. Cuman ketika alasannya itu iklim, dan bagi gue ini menguntungkan tim negara-negara Eropa. Pemain-pemain yang memang bermain di Eropa gitu. Iya. Karena nggak tahu sih kalau misalnya logikanya dipakai misalnya tim-tim Asia ini yang biasa main panas lah, dia biasa nggak main di bulan-bulan Juni Juli itu biasa ada turnamen nggak? Kalau harusnya biasa maksudnya reguler ada turnamen di bulan Juni Juli itu harusnya bisa jalan-jalan aja kan.
di bulan Juni atau Juli itu. Dan ya harus tim Eropa itu yang harus menyesuaikan. Dan sebenarnya ya gue nggak tahu ya. Maksudnya tapi gue membayangkan Juni Juli tahun depan tuh bakal ya udah sepi banget. Ya kayak break internasional biasa kalau nggak ada apa-apa. Internasional biasa ya. Pemain pada pulang kampung. Nggak tahu gue kayaknya nonton ini aja. Sulit ya menyiapkan mental untuk menonton turnamen sebesar Piala Dunia. Nggak ada turnamen sepak bola lain yang lebih besar dari Piala Dunia di akhir tahun. Biasanya akhir tahun tuh gue cuma nontonin AFF anjir. Ya akhir tahun benar. Iya kan? Iya Desember, Januari tuh. Mental gue tuh baru selevel AFF gitu, belum selevel Piala Dunia. Di akhir dan awal tahun biasanya mengembang. Nah itu. Nah tapi emang ya di luar kontroversi itu emang akhir-akhir ini para penyelenggara turnamen besar antar negara itu juga emang lagi suka dan banyak kontroversi ya. Banyak kontroversi. Sebelumnya kan udah banyak kecaman segala macam dan ternyata akhirnya tetap akan terlaksana. Segala sempat ada boykot lah segala macam. Nggak kurang kuat sih menurut gua dan susah untuk memaksa. Ya itu hampir nggak mungkin lah menurut gua. Nggak bisa dan akhirnya Premier League akhirnya udah ngalah kan. Kecuali boykot. Ya ini kan boykot soal yang pekerja ya konteksnya. Iya. Soalnya memang semua negara asosiasi mengambil sikap yang sama. Mendingan saya tidak ikut Piala Dunia bersama-sama. Piala Dunia tidak ada peserta, terus lu mau apa? Gitu. Harus begitu. Kalau nggak bakal bisa. Ini menurut gue cuma statement aja dari pemain-pemainnya gitu. Karena kalau pemain-pemainnya pun tidak mau ya lu mogok lah. Ambil kebijakan berani gitu maksud gue. Pemain-pemain selama stan itu cuman begitu-begitu doang tidak akan menghasilkan apa-apa menurut gue. Iya. Ya mungkin paling mungkin ya lu melakukan protes itu ketika tim lu benar-benar udah di Qatar. Di lapangan lu protes. Iya. Mungkin tidak menghasilkan efek yang signifikan gitu. Tidak kemudian si pekerja-pekerja yang sudah meninggal itu akan ada perubahan kebijakan. Gue sih ragu banget gitu ya dari pemerintah Qatarnya. Tapi seenggaknya image World Cup Qatar jadi jelek. Ini ya. Itu paling bisa berdampak. Mencoreng. Iya. Mencoreng image itu. Bisa jadi worst World Cup ever kan. Seru yang diingat dalam sejarah. Tapi gue benar-benar ragu. Benar-benar ragu hal itu bisa terjadi. Terus sekarang si pemain aja mungkin mereka lebih, gue nggak tahu ya. Seberapa banyak pemain yang benar-benar tergerak dengan isu tersebut. Bisa aja cuman 1 atau 2 terus disuruhnya nih kita pakai dah. Iya. Ya bagaimanapun mereka pemain bola profesional yang mungkin lebih fokus kepada permainan di lapangan dibanding hal-hal seperti itu. Dan itu sah-sah saja. Iya. Emang menurut gue juga bukan tugasnya. Karena dia kan perannya bermain di lapangan. Ya, menurut gue sebenarnya yang paling bisa melakukan mendorong perubahan, maksudnya mendesak lah ya. Mendesak perubahan ini seharusnya di federasi. Sekarang contoh kayak yang FIFA berencana menggelar Piala Dunia 2 tahun sekali. Iya. Itu yang melawan paling gede siapa? UEFA. UEFA dan CONMEBOL juga menolak. Dan ketika UEFA dan CONMEBOL mengancam, FIFA mau apa? Duitnya dari situ semua. Iya, itu ada setengah peserta tuh. Bahkan bukan setengah. Duit dan sejarahnya tuh di situ semua. Yang bikin seru di situ. Itu yang ngomongin 2 tahunan itu emang agak rese sih dari FIFA tiba-tiba bikin itu dan Wenger yang mengada aja kadang-kadang. Dipimpin sama Wenger. Dan ternyata gue baru kulik-kulik lagi, yang pertama kali propose itu adalah Kingdom of Saudi Arabia dan di vote di dalam forumnya FIFA dan dapat suara banyak, akhirnya dibentuk keputusan dipropose setelah 2024 akan ada Piala Dunia 2 tahunan. Piala Dunia 2 tahunan. juga ya lama-lama Arab ini ya. Nah itu dia. Benar-benar mendominasi. Gue cari mentang-mentang mereka punya duit itu kayak bisa semena-mena. Kenapa sih ini dipaksain banget pas gue liat black backingannya Arab lagi. Ya pasti kan sponsor ujung-ujungnya dari dia ya. Proyekan dari dia itu. Dia lagi. Ya kalau dari segi sponsor sih kebayang ya ada event gede 2 tahun sekali pasti mereka lebih cuan lah. Apakah mungkin yang kita sekarang ini nih momen sepak bola masuk era baru nih. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Bisa jadi ketika 10 tahun lagi kita mengingat bahwa anjir, dulu kita pernah ngomongin nih bahwa Arab
kekuatan Arab di sepak bola tuh mulai tumbuh gitu. Terus 10 tahun lagi dia benar-benar nguasain, kita nggak tahu. Dia bisa menentukan jadwal pertandingannya sendiri lah. Ya, tapi menurut gue memang ketika gokil. Seandainya memang hal seperti itu gol, itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau kita ngeliat ke belakang, gue nggak tahu ya kalau di era 70-an, 80-an, 60-an gitu, gue kurang aware lah. Sebenarnya kalau di era 80, 90, itu udah pasti Eropa nih yang megang gitu. Kekuatan secara finansial dan kemampuan di lapangan mereka yang lead ya. Yes. Tapi kan kalau lu lihat trennya belakangan, klub-klub di Arab itu udah mulai ini juga. Qatar tuh juara Piala Asia pertama kalinya kemarin. Iya. Dan itu ya kita tidak bisa bohong bahwa itu kekuatan uang. Kalau misalnya si negara-negara Arab ini kemudian berinvestasi besar-besaran untuk olahraganya, kekuatan mereka juga bisa menjadi besar. Dan ketika mereka punya kekuatan di lapangan dan di luar lapangan, ya rajanya mereka. Bener, bakal berubah lah kiblat sepak bola. Ya mungkin liga sih enggak ya. Liga enggak. Liga enggak. Cuman jadi pertimbangan baru lah. Ya, jadi mungkin tetap di Eropa, tapi di balik-balik jabatan atasnya tetap yang megang tuh secara nggak langsung Arab. Nah, bisa jadi. Ya mungkin dia nggak mau ngemajuin negaranya, tapi kan dia dapat keuntungan tetap dari sepak bola Eropa. Nggak harus digeser ke Arab, tetap di Eropa. Ya, tapi tetap di Eropa. Yang penting kita dibalik. Tapi cuannya nih ke arahnya lain. Ya, karena kan investor pasti untungnya nggak main-main. Ya, karena ngeluarin duit juga udah gede pasti kan. Kalau UEFA mah jelas nolak. Yang gue baca dari AFP, kalau ini terjadi 2 tahunan di Piala Dunia tersaji, UEFA tuh bakal anjlok kekurangan semacam keuangannya lah dari 2,5 sampai 30. Kok bisa malah turun? Nggak ngerti. Gue baca ini kali dari biaya AFP. Operasional kali atau apa? Mungkin dari jeda ininya ya, jeda harus geser jadwalnya. Dan setahu gua UEFA juga punya kepentingan sendiri mau ngerombak Champions League kan, mau dibikin lebar, punya kepentingan sendiri, mau dibikin liga atau semacam apalah kayak Super League kemarin. Kayak Nations League itu. Iya. Oh, berarti mungkin UEFA dapat ininya kurang jatahnya. Iya, mungkin. Belum iya, lagi nego berarti sekarang. Belum win-win solution. Ya lo tau lah UEFA kalau ngebelain sesuatu pasti ada ininya lah. Kayak kemarin Super League, ya elah. Gue udah gak ini banget deh sama si Severin itu. Alexander Severin. Cukup unik lah ya keputusan-keputusan yang diambil oleh para petinggi itu. Cuman ya itulah maksudnya kalau itu kan tadi dari segi finansial lah ya, maksudnya dari penguasa-penguasa di belakang. Cuman dari kita sebagai penonton lo ada Piala Dunia 2 tahun sekali gimana? Nggak setuju lah. Nggak setuju. Tapi anehnya si FIFA bikin riset nih. YouGov ya punyanya FIFA bikin riset 55% fans mendukung ininya FIFA. Siapa? Itu siapa anjir? Itu seakan-akan lu bikin riset buat inian lu sendiri anjir. Buat apa? Buat pembenaran diri sendiri ya. Sampai dipaksainnya sampai yang setahap itu loh. Tapi menarik sih memang. Kalau lu mengkategorikan begitu ya. Kayak apa aja bukan syarat, apa istilahnya ya? Pembelaan. Bukan, mana aja yang lu kategoriin sebagai fans yang memang iya. cocok untuk mengambil voting tersebut. Maksud gue, apakah cuma dengan menanya lu demen bola, terus lu mau gak sih 2 tahun sekali? Iya, apakah kemudian si orang tersebut menjadi valid untuk menjadikan itu dia, gue nggak tahu sampelnya tuh dari mana. Bener nih. Itu bener sampelnya tuh. Itu penting. Apa tuh namanya sampelnya? Sampelnya belum diuji dia. Maksud gue harus diuji dulu tuh. Kalau gue orang yang sudah mendedikasikan kayak hidup gue kan memang sudah 10 tahun ini di dunia bola-bolaan gitu, media bola gitu ya. Terus tiba-tiba gue disamain sama orang yang cuman demen bola. Nggak terima. Atau cuman baca berita. Iya, gue nggak terima dong. Iyalah. Fansnya apa dulu emang? Iya, kayak itu gak jelas nih memang FIFA berarti ini anjing. Iya. Kayak kalau dibandingin kayak waktu Ballon d'Or kan misalnya dipilih tuh dari pemain, dari pelatih gitu kan per negara. Jelas tuh. Betul. Jelas ini pemain lah. Maksudnya yang milih pemain pasti valid segala macam. Nah kalau ini mestinya dibikin votingnya ya serupa kayak gitulah, ada tolak ukur yang jelas. Oh mereka yang ini kan karena tidak diketahui nih jadi aneh nih. Riset bodong.
Untuk meningkatkan tapi emang klaim ini klaim FIFA resmi, dia yang rilis, dia yang riset. Iya, mungkin kan mereka kalau mereka misalnya itu berasal dari asosiasi, federasi, jelas gitu ya. Artinya didukung gitu. Aduh. Cuman tulisannya cuman voted by fans. Fans mana enggak dikasih tahu. Iya. Fans ini kriket lagi. Yang kalau main lama banget kriket. Ini kayaknya cuman ngevote ini aja nih, timnya dia sendiri di dalam kantor nih. Kan semua fans bola. Iya. Lagi. Kuesioner internal jatuhannya. Mas isi. Boleh. Kalau nggak vote di Twitter dong gitu. Vote di Twitter. Valid. Bisa dipercaya banget tuh. Tapi nggak setuju sih gue. Ya enggak, gue juga. Esensi utama kenapa Piala Dunia menjadi seru tuh karena 4 tahun sekali. Lu tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan itu. Gitu. Dan itu jadi hal yang ditunggu-tunggu banget. Apalagi rentang antar tiap Piala Dunia kita masih ada semacam Euro lah. Masih banyak kompetisi internasional lainnya yang nggak nunggu Piala Dunia banget. Betul. Ya, bagaimanapun esensi si kita menunggunya itu yang menjadikan Piala Dunia itu spesial. Dan bagi si pemain pun mereka juga tidak mendapat kesempatan yang banyak untuk contoh lah, pemain mulai dari umur 17 sampai maksimal misalnya 34, 17 tahun, 17 bagi 4 paling 4 Piala Dunia Pak, maksimal itu. Maksimal 4 Piala Dunia, kayak 3 sampai 4 Piala Dunia. Itu pun bisa ntar ada lu cedera. Lu enggak bisa ikut segala macam. Itu loh yang menjadikan Piala Dunia itu spesial. Lu gak bisa menyanyikan kesempatan kayak masih ada tahun depan. Tidak seperti itu gitu. Iya. Jadi apa ya, momennya sih kalau sih lebih ke momen. Yang masih ada tahun depan ya cukup liga dan turnamen seperti Liga Champions aja lah. Kalau klub kan ya emang itu reguler lah ya. Klub kan beroperasinya ya kayak perusahaan. Betul. Jadi harus tahunan, per tahun ada. Jadi emang udah gitu kita nggak boleh lupa yang bikin 4 tahun sekali itu menjadi penting juga karena kan mereka harus membagi jadwal. Jeda internasional ini. Ini 4 tahun aja jeda internasional bagi klub sudah sangat mengganggu. Gimana kalau 2 tahun sekali? Iya. Soalnya ya. Wah berantakan sih gue ngebayangin Indonesia bro. Iya. Indonesia ya. Makin. Maksud gue kita juga peserta kan. Kita peserta kualifikasi Piala Dunia gitu. Kita untuk urusan AFF aja cuma boleh ngirim 2 pemain per klub. Iya. Karena tidak becus membuat jadwal liga. Terus sekarang ntar Piala Dunia mau dibikin 2 tahun sekali. Ampunan. Bisa cuma 1 pemain per klub aja ujung-ujungnya. Makanya kan dalam rencana tersebut katanya jeda internasional bakal dipangkas. Gue tidak setuju karena gue memikirkan timnas Indonesia juga. Iyalah. Gila. Bisa ke situ gue juga kaget. Walaupun salah satu alasannya katanya bisa ngangkat negara-negara kayak kita gini ya. Kata gue sih gak mungkin. Bullshit banget sih. Lu mau coba kayak gimana pun Indonesia bakal begitu-begitu aja kalau diurusnya masih seperti ini. Mau dikasih urusan. Mau peserta Piala Dunia misalnya jadi 80-an. Mungkin sebenarnya negara-negara seperti kitanya itu tuh ya Vietnam, Thailand, ya kita Indonesia enggak termasuk ya. Tidak termasuk. Itu ya dikit lagi lah, paling kalau Vietnam sama Thailand masih masuk tuh. Udah mentok mereka masih ada peluang. Jangan walaupun Vietnam di kualifikasi kali ini agak konyol sih, enggak menang sama sekali. Kasihan. Kalau gue cukup berharap loh mereka bisa membuat kejutan. Walaupun gue tidak rela ada timnas ASEAN lain yang lolos Piala Dunia ya. Tapi setelah kita in some sense dalam konteks gue penggemar sepak bola pasti magis ketika ada negara Asia Tenggara di Piala Dunia. Itu gue dukung anjir. Gila. Keren banget. Dalam 10 Piala Dunia terakhir ada gak sih? Apaan? Belum pernah ada. Ya kecuali yang Hindia Belanda itu. Hindia Belanda ya, bukan Indonesia. Iya. Itu juga gak ASEAN banget, orang Belanda. Dan itu juga masuk kalau gak salah gantiin siapa ya? Ya gue lupa. Pertandingan pertama langsung kalah. Uni Soviet kalau gak salah. Ya pokoknya ya kalau menurut gue kita lawannya Uni Soviet. Oh kita lawannya Uni Soviet juga lah ya. Oh iya benar. Iya tahu dah. Gue belum tahu. Gue juga nggak tahu saat itu juga kita orang sini lagi fokus perang, nggak mikirin timnya lagi pada Piala Dunia. Oh ada orang main bola antar negara gitu doang kali ya. Ya itulah kalau dari sudut ya itu ya jadi terlalu sering dan ya pemain juga ya kalau dari sudut pandang pemain juga
jadi terlalu banyak pertandingan internasional, dia juga terlalu kelelahan lah, udah makin kelelahan ditambah jadwal-jadwal kayak semua dipadetin, nggak waktu istirahat jadi semakin sedikit kan. Kalau nggak salah yang Premier League itu si pemain itu setelah Piala Dunia, kan perhitungannya sampai final Piala Dunia ya. Iya. Final Piala Dunia sampai kemudian kompetisi bergulir lagi kalau nggak salah cuma seminggu. Iya. Literally 7 hari dan langsung Boxing Day. Jahat lu. Gila sih. Pada kuat tuh pahanya kayaknya. Bener. Apalagi yang main di final Piala Dunia. Iya. Main seminggu kan bisa main 2-3 kali. Iya, minggu depannya langsung Boxing Day. Gue tahu sih mereka semua jutawan gitu, kaya banget, iya. Tapi kayak gitu, kesian banget, jahat lu. Diperesnya tuh kacau banget. Memeras tenaga kerja nih. Iya, dan itu udah fix ya kemarin Premier League rilis jadwal resmi buat 2022-2023. Mulainya tetap 8 Agustus ya. 6 Agustus ya. Mulai serempak. Awal Agustus. Terus 12 November dia break. Setelah final Piala Dunia 26 Desember kembali mulai. Nah itu aja breaknya berapa? Tanggal 12 November ya? Iya, seminggu. Itu kick off-nya seminggu setelahnya langsung ya, 17 Novemberan. Belum jet lag-nya. Ke Qatar dulu lu dari Inggris. Iya, belum penyesuaian. Ya kita dalam konteks timnya masuk final ya. Via final dan perebutan juara tempat ketiga gitu. Kan itu kan akhir-akhir ya. Tapi tetap aja. Dan yang gue bingung pasti ada aja orang yang terus kemudian kayak tadi pakai alasan bahwa lu kan pemain bola digaji tinggi segala macam gitu. Manusia. Ya, kalau digaji tinggi bukan kenapa ya dia marah ya gitu? Apakah dia memang mengharapkan ada hiburan dari pemainnya, terus ntar kalau pemainnya lemes dia marah-marah lagi. Aneh bener. Kadang kan kasihan pemain bola. Kayak memang mereka dituntut untuk menjadi robot. Iya. Mungkin itu pemain bola lagi mikir nih kita butuh healing nih. Butuh healing. Gak boleh. Merusak image. Waduh. Ya merusak image. Lu harus tangguh. Healingnya apa nih? Ke Bali. Oh ke Bali. Ya apa dulu emang. Kan kalau healing anak sekarang mah lain lagi. Waduh. Gak ada. Main TikTok maksudnya. Main TikTok. Itu lu pikirannya kejauhan. Ya betul. Ya. Masuk FYP itu healingnya. Viral. Kirain kayak si ini Greenwood sama Foden ya. Waktu itu mah bukan healing. Itu bandel. Itu staycation. Bandel itu tolol. Staycation itu. Bandel dan tolol. Bisa ketahuan. Ketahuan. Cuma lagi pengen aja, Kan gak masalah sebenarnya kalau gak ketahuan. Iya. Masalahnya ketahuan. Bego iya. Segala ketahuan. Problemnya kan bukan lu kayak gitu bayar cewek buat ini kan, problemnya kan karantina kan. Iya, dia karantina. Itu juga bermasalah. Bukan karena lu bener. lu masih bocah terus lu nyewa cewek ke camp latih. Iya, memang karena peraturannya juga tidak boleh ya. Iya. Maksud gue kayak siapa inget yang bolehin pemain justru malah disuruh untuk berhubungan seks sebelum main itu Queiroz ya? Conte. Enggak, kalau Conte bukan disuruh tapi kayak ada Nganjur. gaya-gaya yang dihancurkan. Oh iya, dia gitulah. Nggak cedera apa segala macam. Solari kayaknya Piala Dunia 2002 pemain Brasil itu justru disuruh Brasil kan Latino hit gitu. Dan kemudian berhasil juara Piala Dunia. Itu Latino hit, bro. Dia tuh punya gelora Latin. Ya, setiap pelatih punya kebijakan. Apalagi 2002 di Korea Jepang. Di Jepang ya, nggak gitu ada. Bener-bener Brazil. Gitu kalau nggak salah Ronaldinho pernah bilang banget. sebelum final Piala Dunia dia having sex dulu di tempat lokal untuk menaikkan imut. Itu dia Korea Jepang, bro. Brand Asia punya tuh. Ya itulah keseruan Piala Dunia tuh banyak dari hal-hal yang kayak gitu juga. Iya, apa intrik ya, kayak gitu ya. Ya kalau 2 tahun sekali ya udah nggak seru aja gitu. Ya tadi kita udah ngebahas dari penyelenggaranya, dari sudut pandang penonton, fans, terus dari pemain, terus apalagi ya yang kira-kira bakal jadi masalah. Kalau dari klub-klub yang klub ya kalau klub pasti pada nggak setuju lah karena pemainnya dipakai terus. Dan ini belum tentu nggak jadi, belum tentu jadi juga, masih abu-abu ini statusnya. statusnya. Iya, kalau ini nggak kayak yang Piala Dunia 2022 di musim dingin itu kan udah fix tuh, tanggal udah keluar segala macam. Karena ini masih harus disepakati sama serikat pemain, sama federasi-federasinya. Kalau itu nggak dapat persetujuan juga nggak bakal jadi. Iya. Tapi kita nggak tahu berapa tahun lagi kan masih keputusannya masih sampai tahun depan, sampai yang kongresnya besar-besaran itu. Kongres besar. Nih katanya sih di sini 2000
katanya mau ada annual general meeting meeting di tanggal 2 dan 3 Desember. Masih Desember, bentar lagi berarti. Nah, itu ya, mungkin itu juga mungkin penentuan di kita lihat kayak kita lihat aja nanti. Apakah yang nolak kuat dengan duit-duit yang akan datang? Pasti inilah gemeter juga. Karena ada minimal mikir dulu. Diterima ya. Dan gak murni pada nolak juga karena Kevin De Bruyne belum lama 2 hari yang lalu diwawancara soal ini. Oh iya. Dia bilang nggak masalah. Yang Asik. penting dia bilang nggak masalah kayak gini. Yang penting ada kesepakatan dari semua pihak dan dikerjakan dengan benar gitu. Gue yakin suaranya terbelah gitu maksudnya. Kalau kita ngomongin balik ke pribadi masing-masing, pasti semua orang punya pendapatnya sendiri dan itu fine. Benar-benar. Cuman kalau gua Piala Dunia sekarang tuh tidak rusak kok. Ya, enggak ada hal yang maksudnya hal urgent yang kenapa sih kita harus ganti gitu. Ya, kenapa gitu harus bagi dibikin gua 2 tahunan gitu. Kecuali kayak misalnya udah kelihatan nih kayak apa ya? Hal yang mengharuskan Piala Dunia. Ya itu kayak hal apa sih yang harus mengharuskan ini Piala Dunia harus 2 tahun sekali. Ya, kita lihat aja lah. Itu urusan Piala Dunia yang paling dekat dulu deh. Qatar ini belum jelas. Ini Qatarnya masih belum jelas gitu. Gue bener-bener menyaksikan bahwa Piala Dunia besok akan semeriah Piala Dunia sebelumnya. Balik lagi karena kondisinya juga COVID. Terus lu di winter dan di Qatar yang peraturannya mungkin peraturan lokalnya beda ya kalau lu bandingin sama Eropa atau Amerika. Kalau lu nyari di Quora soal Piala Dunia Qatar, banyak tuh pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang boleh Eropa. Minum bir gitu. Boleh nggak sih minum bir? Does it allowed gitu? Bahkan pertanyaan sampai ngerokok boleh nggak sih? Kan lucu juga ya kalau boleh gitu orang-orang Eropa hooligan itu datang minum bir masuk penjara anjir. Mau nonton bola masuk penjara cuma gara-gara minum bir anjir. Di Qatar mah masih boleh lah ya, nggak boleh di Maldives setahu gue ya. Maldives? Iya, Maldives tuh nggak boleh di pantai-pantainya pakai baju renang yang terbuka tuh nggak boleh kecuali di pantai pribadi. Iya. Terus kalau lo mau minum bir pokoknya yang alkohol segala macam lo harus naik kapal yang pokoknya ke tengah laut gitu. Terus baru di situ baru boleh minum. Karena di Maldives 100% Islam setahu gue. Oh iya. Yoi. Di Qatar cewek boleh nonton bola nggak sih? Itu nggak tahu. Saya belum tahu. Kayaknya udah boleh dah. Dulu kan yang sempet dilarang cuman Iran dan Iran baru banget bikin peraturan ngebolehin. Iran futsalnya jago, futsal dan ceweknya. Dan nggak tahu gue kalau Qatar kayaknya sih boleh. Ya, tapi maksudnya peraturan begitu juga menarik sih dalam konteks Piala Dunia. Iya, konteks Piala Dunia. Kita seperti itu bagus. Ya kita lihat lah nanti bagaimana. Gokil. Ini Piala Dunia paling dekat ke kita ya. Lokasinya setelah Jepang Korea. Setelah Jepang Korea. Dulu masih kecil sih gue. Kemungkinan bisa lah. Ya semoga 2022 udah pulih dan bisa ke Qatar. Udah mulai lihat-lihat tiket sih. Udah mulai lihat-lihat tiket. November. Nah, tapi sebelum Piala Dunia Qatar, kita masih ada Premier League. Minggu depan kita kembali nih Premier League ya. Ada beberapa pertandingan yang seru tentunya yang bisa dan ada big match juga loh di akhir pekan ini. Ada Leicester Chelsea ya lumayan lah. Terus ada ini mulai tanggal 20 November. Dibuka dengan Leicester melawan Chelsea 7:30. Terus ada banyak amat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan nih. Salah satunya ada Watford versus Manchester United dan Wolves West Ham. Terus hari Minggunya ada ada satu pertandingan yang cukup akbar nih. Oh enggak, ini masih Sabtu malamnya pertandingan penutup. Ada Liverpool melawan Arsenal di 12:30. Terus baru Minggu malamnya ada City Everton dan Tottenham Leeds United. Ini pokoknya jadi pulang setelah para pemain membela negaranya di kualifikasi Piala Dunia langsung harus siap-siap sama liga yang menunggu di akhir pekan nanti. Masih seru ya, ada Liverpool lawan Arsenal. Liverpool Arsenal nih. Salah satu laga klasik yang ya untuk dan dua-duanya juga lagi top perform kan. Itu perform lagi di peringkat 4 dari peringkat 5. Ini memperebutkan 4 besar berarti nih. Karena jangan-jangan nanti juga West Ham ya, aneh juga. Hujan gol gitu kayak tahun 2009. Anjir. Arshavin
Ya, 4 gol. Emang itu ke ini ya? Yang di Liverpool ya? Wah, itu keren banget tuh gue ingat. Tapi gue lupa itu lawannya siapa ya. Oh iya, lawannya Liverpool ya. Ikonik. Jangan-jangan Emil Smith Rowe yang kemarin baru golin di timnas Inggris tapi golinnya lawan San Marino. Gue kayak itu mah bagi-bagi ini ya, bagi-bagi gol debut kayak dah kalau lawan San Marino tuh. Ya siapa yang mau gol debut gitu. Kasihan ya San Marino. Iya. Ini dia. Yang gitu lu tuh kalau Indonesia main di situ juga begitu Iya kan nggak mungkin pertama. Kedua. Dan iya kan. Ya maksud gue lucu gitu, kita sering ngatain tim-tim ya itu yang kan negara kecil gitu ya. Tapi coba Indonesia ditempatkan di satu grup yang sama kualifikasi dengan Inggris gitu misalnya. Abis anjing. Hokinya Indonesia tuh punya lawan-lawan yang selevel lah di benuanya. Kalau San Marino levelnya kayak kita, tapi dia dikumpulin sama negara-negara jago tuh. Kasiannya di situ. Dia di apa nih namanya di grupnya aja nggak pernah menang ini. 10 pertandingan 10 kali kalah. Golin cuma 1. Bener-bener cuma 1. Itu waktu lawannya apa bendera terbalik Polandia itu di kandang San Marino dan gue lupa gue pernah nonton di YouTube ada kompilasi semua gol San Marino karena dikit satu video kelar tapi selebrasinya kayak seru deh nonton abis ini kalian nonton ya dan ya makanya itu kan dibuat Nations League kan supaya satu grup tuh ada San Marino, Gibraltar sama inilah Andorra yang gitu-gitu. Ya dia sama Andorra aja kalah. Ya udahlah ya. Ya itu. Ya udah balik ya pekan Liga Eropa. Liga Eropa tadi Premier League tadi jadwalnya kalau jangan lupa setting FPL kalian. Oh iya bener, hari Sabtu. Deadline-nya Sabtu jangan lupa. Dan dilihat nih yang performanya juga lagi bagus di kemarin kualifikasi liga tuh boleh lah dipilih. Salah satunya tadi yang gue bilang Emil Smith Rowe karena dia juga baru pertama kali main kalau itu udah pemain gua. Oh iya udah. Dan mungkin Harry Kane 2 pertandingan di Inggris. Nah tapi kan langsung di Tottenham bro. 7 gol di Tottenham. Kan Conte baru. Oh iya itu juga. Apakah dia bakal kembali jadi? Oh iya banyak ada juga pelatih baru bro akhir pekan ini. Oh iya benar. Steven Gerrard. Bakal ada performa. Penampilan. Gue agak kecewa Norwich pilih Dean Smith bukannya Lampard. Iya Dean Smith. Kayak seru ya kalau misalnya di pinggir lapangan tuh ada Lampard sama Gerrard. Ikonik lah. Iya, padahal sempat Lampard tapi kayaknya enggak ini kali ya. Ya udahlah Dean Smith aja yang baru banget masih basah nih baru banget dipecat dari klub Premier League masih juga. Masih basah. Kalau Lampard kan udah dari musim lalu tuh off-nya. Mungkin pertimbangannya milih Dean Smith juga Dean Smith kayak padahal seru banget ya. Bournemouth Aston Villa ketemu udah biasa ngelola tim-tim yang model begitulah. Gerrard dan Lampard di pinggir. Iya, gila kalau dulu di lapangan terus dan Aston Villa pekan selanjutnya juga langsung ketemu Liverpool, menariknya. Langsung kembali ke Anfield. Kalau golin enggak selebrasi. Dia pelatih, selebrasi lah. Betul. Cuma gini doang. Yes. Dikit. Yes. Dari Bundesliga nih ada dibuka dengan pertandingan antara Augsburg melawan Bayern Munchen. Terus di Sabtu malamnya ada banyak juga pertandingan seru. Ada Dortmund melawan Stuttgart. Ini pemain Bayern yang main untuk Jerman juga dia nggak bosen apa ngebantai tim kemarin Jerman habis 8 gol ya dan dia harus balik lagi ke Bayern buat ngebantai-bantain tim-tim juga. Bantai lagi Muller tuh pasti hidupnya kayak enak gitu ya. Iya hidupnya asis lagi nih. Lu kalau udah main untuk Bayern dan untuk Jerman maksud gue gini kayak kalau kita bekerja gitu kan ya mungkin kita ada tekanan gitu. Pemain-pemainan tekanan aja nih. Gue menang gak ya besok ya gimana nih. Gue harus bekerja 120% nih gitu. Soalnya mereka kayak hari ini golnya berapa ya? Iya. Apalagi Neuer ya. Gue mau trik apa ya hari ini? Hari ini gue golinnya dari arah mana ya? Hidup tuh sudah satu step lebih ringan gitu loh. Step lebih ringan. Iya. Ketika lo main untuk Bayern dan untuk Jerman. Ya itu contoh Neuer, Muller, Sané. Iya main-mainan bangun pagi gitu kan tegang anjir gue menang ya ntar gimana nih lawan ini lagi. Iya jago lagi lawannya. Kalau mereka udah ya
Oh, ya bangun terus akhirnya abis pertandingan gue mau ngapain ya? Udah langsung mikir setelah pertandingan mau ngapain kan? Ntar abis main kita kesini yuk. Udah kayak nggak mikirin janji. Udah bikin janji-janji kayak gitu. Enggak lah, justru mereka bisa kayak gitu karena fokusnya 100%. Bener. Ada di balik itulah gimana dia bisa kayak gitu. Usaha yang tidak terlihat. Tapi kalau lu ngelihat historinya main dia misalnya Sané ya, yang main Bayern dan Jerman. Kalau dilihat pertandingan dia yang udah main Jerman dan Bayern, ya 5-0, 8-0, 7-0 kayak. Ya justru mereka bisa kayak gitu karena punya Sané. Gitu. Itu Sané koleksi selebrasinya udah banyak ya. Jadi kalau setiap golin ganti-ganti mulu. Kadang ya udah peluk-pelukan doang udah capek. Tos-tosan doang. Tos-tosan doang. Iya bagus, mantap. Ya kick off. Terus juga assist lo gitu. Ya itu Sabtu selain Munchen melawan Augsburg, terus ada Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, Bochum, Munchen, Gladbach, Fürth, Hoffenheim, Leipzig, Bielefeld, Wolfsburg. Terus minggunya malamnya masih ada Union Berlin, Hertha Berlin. Sama minggunya ada 2 pertandingan, Freiburg, Frankfurt, sama Mainz melawan FC Köln. Tapi untung Lewandowski bukan orang Jerman ya. Jadi nggak banyak banget golnya. Dia ini cobaannya di Polandia itu di negara kayak agak susah nih teman-teman gue nih. Lagi yang kayak apa ya tim-tim pemain-pemain jagonya yang selain Lewandowski ya udah mulai nggak ada. Terakhirnya sih dulu kan zaman-zamannya Blazizowski, zaman-zamannya siapa lagi ya pemain Polandia yang dulu jago. Sekarang udah kayak pure dia sendiri deh. Enggak dia sendiri sih paling ya. Milik Arkadius milik dulu ya. Ya sama kipernya tuh. Chesney. Fabianski. Ada 2 itulah jago. Bundesliga ada Yoi. Bayern yang masih kokoh di puncak. Iya itu. Karena Dortmundnya ya nggak salah Bayern juga sih emang. yang ngejar aja pada kurang konsisten. Yang ngejar pada kurang jago udah itu doang lah. Kayak ganti-gantian awal musim kan Leverkusen sempat Wolfsburg, sekarang Dortmund juga. Iya. Ini Dortmund udah mulai kendor lagi nih. Sejak udah selisih 4 poin. Ya, tinggal tunggu berapa minggu lagi lah jadi 10 poin lah. Coba aja. Emang Munchen emang kocak dah. Ya dah. Ya pokoknya kedua pertandingan Premier dan Bundesliga itu tentunya bisa kita saksikan di Mola ya. Tinggal buka website-nya dan berlangganan dan ya bisa menikmati berbagai sajian olahraga yang ada di Mola. Selain bola ada apa lagi? Selain liga, ini juga banyak liga-liga Eropa lainnya. Ada Liga Belgia. Kalau lu mau nonton, kemarin ada kabar Sandy Walsh dan Jordi Amat mau dinaturalisasi oleh PSSI. Lu mau nonton tuh bisa di Mola tuh. Dia di klubnya apa sih? Melchen kalau nggak salah. Bisa tonton tuh di Liga Belgia. Si Sandy Walsh. Jago kok dia jago. Ya itulah ya banyak. Nah lu mau nonton. Walsh. Pemain calon naturalisasi. Iya calon pemain Indonesia yang semoga dia mau ya. Yang bionya tuh udah bendera Indonesia tuh. Asik. Bio. Yang kalau nulis dia nggak bisa bahasa Indonesia, kalau nulis tuh kayak yang berusaha bisa bahasa Indonesia gitu loh. Yang penting usahanya. Yang penting usahanya. Terus apa lagi ya? Ada kalau sepak bola apa lagi nih? Ada kualifikasi Afrika juga ada. Terus kualifikasi apa namanya? Kalau yang Brazil Argentina tuh Latin ya, Amerika Latin yang lolos baru Brazil. Itu karena jauh banget poinnya. Iya. Dan padahal masih panjang banget tuh, masih ada sisa 8 atau 9 pertandingan ya kalau nggak salah. Ada yang bilang kualifikasi di zona CONMEBOL tuh dalam tanda kutip lebih mudah daripada di Eropa. Ya, karena dia cuma dikumpulin satu grup dan terus langsung yang diambil langsung 4 teratas atau 5 gitu kalau nggak salah. Ya karena pesertanya juga cuma segitu sih. Kalau Eropa kan dibagi-bagi dan peringkat satunya doang yang udah otomatis masuk. Asia gue nggak tahu deh. Asia susah. Asia jauh. Kan banyak progresnya. Babak-babaknya lumayan untuk masuk berkali-kali. Kualifikasinya aja pun harus kualifikasi lagi. Kualifikasi dulu.
Terus ini nih ada Superbike Motul World Championship yang tanggal 20-21 November mainnya di Indonesia nih. Yang di sirkuit baru itu ya? Iya, Mandalika. Oh alah. Oh yang kemarin itu ya, ada viral motor dibuka-buka ya. Ternyata ini balapannya. Enggak, itu kan itu kan yang buat MotoGP. Bukan si anak balap banget nih. Ya pokoknya itu ada, ya siapa tahu penasaran sama isi Mandalika, apa sih namanya berarti? Stadion balap. Apa sih kalau tempat balapan? Sirkuit. Gue lupa sirkuit. Astaga, stadion balap. Sirkuit Mandalika yang penasaran kan tuh bisa nonton nanti 20 dan 21 November. Siang-siang nih mainnya. Oh iya, biar anget. Ya. Iya, mainnya di Lombok siang. Jam 12 siang di Lombok. Telanjang dada aja balapan. Iya. Kayak bule-bule di Bali motornya. Geras enggak masuk angin. Bawa vario terus di sampingnya ada selancar. Apa dengkulnya ke kanan kiri. Soalnya kan vario ininya dekat. Bule kan kakinya panjang ya. Biasanya gitu setelannya. Aduh. Gue liat race siang buat. Iya, siang-siang. Waduh. Enggak pakai kutangan doang kan. Pusing itu pala. Wah. Pakai baju lah, bisa gerah kalau balapan kalau pakai baju. Balapan juga kan ketat gitu. Ketat gitu dan kulit. Gerah banget. Itu abis buka baju, aduh panas. Sauna itu. Langsung gitu dia, aduh panas banget. Waduh. Gerah. Kan di Mandalika di mana namanya? Lombok ya. Jadi itu gratis loh. Lu enggak perlu subscribe. Oh iya, gratis. Langsung aja buka website Mola dan bikin akun dulu. Ya, bikin akun doang. Enggak susah. Tinggal saset bisa deh nyimak Mandalika yang ya itulah lagi rame dibicarakan di jagat sosial media. Ya udahlah, itulah untuk minggu ini ya. Minggu depan paling kita bakal kembali ke pembahasan andalan kita. Pembahasan tentang Premier League atau Bundesliga apa yang lagi seru lah nanti di Premier League. Kita nantikan aja. Hasil akhir pekan ini pokoknya menentukan minggu depan kita bahas apa. Pokoknya gitu deh sepertinya. Ya udah, thank you deh buat Fatur dan Evans untuk hari ini telah menyediakan waktunya, dan tentu saja terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai detik ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, dan jangan lupa follow sosial media dan sosial media YouTube, TikTok semua dari Super Soccer dan Mola. Untuk mendapatkan info-info terbaru dari tayangan Mola. Ya udah, gue undur diri dulu. Thank you buat semua yang udah dengerin. Dadah. Bye.